Shalom telah menguatkan kembali kepada teman-temannya mengenai pengertian interaksi sosial. Jadi materi kita hari ini sudah selesai, anak-anak sudah paham semua mengenai apa sih interaksi sosial itu, pengertiannya, dan nanti kalian jangan hanya sekedar menangkap informasi yang diskusi di Zoom kita, bolehlah kalian berliterasi, boleh mengunjungi website Pak Eri di terasos.com atau mengunjungi website lain yang lebih lengkap, banyak sekali mengenai pengertian interaksi sosial dan menurut beberapa ahli. Kemudian tadi kita juga sudah menyimpulkan bersama mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Jadi Pak Eri cukupkan pertemuan BDR Lintas Minat Sosiologi kelas 10 MIPA 2 ya, 10 MIPA 2 SMA Negeri 109 Jakarta pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan kita mempelajari dan memahami interaksi sosial, hakikatnya, dan syarat terjadinya, anak-anak bisa menjadi lebih memberikan respon kritis terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, terhadap teman-temannya di sekolah online ya. Kalian makin kritis ketika ada anak yang nggak pernah respon di grup WA, tiba-tiba kalian, oh iya ya, kita harus saling interaksi sosial nih. Kita tanya kabarnya, kenapa nggak masuk. Ketika ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian harus juga berkomunikasi, menanyakan kabar dan sebagainya. Dan harapannya Pak Eri juga anak-anak bisa semakin bisa kritis terhadap lingkungan sosial yang ada di masyarakat kalian, baik di lingkungan rumah atau lingkungan teman sebaya kalian. Dan Pak Eri cukupkan pertemuan BDR kita sesi daring 2 ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita, dan nanti Pak Eri akan seperti biasa merekap hasil fasum yang kalian sudah isi di luring tadi. Dan sampai jumpa hari Senin depan ya. Hari Senin depan itu tanggal 14 September. Tanggal 14 September. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak usah berpergian keluar rumah jika itu tidak sangat urgent atau sangat penting sekali. Dan tetap menjaga kesehatan dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi ya. Jadi kalau makanan bergizi itu sesuai dengan porsinya tubuh kalian masing-masing. Silakan dicukupkan dan banyak-banyak istirahat juga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live dari Zoom meeting ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ibu kamu keluar. Ayo Fauziah keluar dulu. Fauziah, Gilang, sama Abin nih. Abin, Gilang belum. Gilang terakhir. Baik, terima kasih Bu Rusmala, Bu Vivi, dan Bu Ernita yang telah berkesempatan hadir di kegiatan pembelajaran sosiologi saya pada pagi hari ini. Mohon masukan dari para supervisi, Ibu Rusmala Nenggolan yang terhormat dan Bu Vivi Hafizah. Mohon izin Bu waktunya, karena saya tidak pakai yang berbayar hari ini. Jadi sisanya tinggal 6 menit ini Bu. 6 menit, ya langsung aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kalau itu saya bukakan lagi nggak apa-apa. Enggak, saya juga mau di kelas lain sebenarnya. Pak Eri, saya sudah mengikuti. Pertama memang belajar dengan internet ini, kestabilan jaringan sangat menentukan ya. Kestabilan jaringan. Tadi di awal-awal kita agak banyak kendala, walaupun ini menunjukkan kecanggihan kita di teknologi, tapi memang kalau namanya dunia maya tetap aja maya ya. Yang kedua, iya tadi di awal-awal jelek banget sinyalnya saya atau Pak Eri, saya nggak tahu. Yang kedua, saya lihat memang pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sudah melibatkan
melibatkan murid. Tapi pada kesempatan kali ini saya dengar yang nama-nama topnya di sini ada Shalom, Alia, Alaya, Azra, Saesa. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya peserta didiknya bisa berganti perannya sebagai narasumber. Nah, kalau bisa sih setiap minggu saya lihat nih seharusnya nih apa udah ganti orang yang disebut-sebut. Jangan yang ini aja nih saya catat nih, ada si Saesa, Alaya, Shalom, Azra, Alia, berapa orang? 5 orang. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa melibatkan peserta didik, dan beberapa peserta didiknya dari awal sampai akhir nih kayak tidak membuka video. Nanti ditanyakan apa kendalanya, apakah kamera dan lain seterusnya. Yang penting Pak Eri harus tahu kendala anak-anak dan syukur-syukur bisa mencarikan solusinya, ya. Artinya kalau dalam penilaian itu harus, kalau memang dia nggak mau buka video karena kamera dan lain-lain itu dimaklumi. Tapi kalau dia alasannya nggak jelas, bisa masuk ke penilaian sikap, apakah dia tidak siap secara fisik, secara sarana dan lain-lain. Memang sudah bagus semua pembicaraan dikaitkan dengan kondisi terkini yang disebut dengan istilah kontekstual, ya. Itu saja dari saya. Selamat bertugas untuk kelanjutan hari ini Pak Eri. Memang PowerPoint anak muda beda ya Bu Vivi ya. Lebih keren itu. Iya Bu. Lebih keren itunya. Lebih keren, lebih canggih. Lebih canggih lah, minimal. Kalau kita dasar-dasar aja. Lebih keren ya Bu ya. Oke, sekian dari saya. Sukses selalu Pak Eri. Dilanjut Bu Vivi. Iya. Ya, terima kasih Pak Eri. Secara keseluruhan alhamdulillah sudah baik ya. Komunikasi berjalan antara siswa, ya, walaupun ya mungkin penyebarannya hari ini yang dipilih Bu Eri yang Pak Eri ya itu kali Bu. di waktu yang lain ada lagi gitu ya, udah catatan tersendiri kali yang dicecer anaknya itu gitu. Iya, jangan dari minggu ke minggu itu aja anaknya. Iya, mungkin saya hanya mengingatkan lagi Pak Eri, sama-sama ya, barangkali juga saya juga kadang-kadang lemah di sini ya, tentang kehadiran anak itu. Tadi saya pantau sampai jam 8.20 itu baru 32 anak. 35 dikurangin kita ya, kita berempat kan ya. Jadi 32. Sementara murid di kelas 10 itu kan ada 40 ya. Nah, jadi dicari tahu kenapa mereka tidak ikut gitu ya, tidak ikut bergabung gitu. Karena kalau hambatan kota ya serain sama ibu deh. Tapi kalau dari KJP saya juga aneh kadang-kadang Bu, KJP udah dibayar tiap tanggal 25, tapi harganya juga besar, 420. Sementara kalau dia mau pakai 1 bulan aja, saya aja Telkomsel cuma 160. Masih sisanya masih banyak tuh sebetulnya. Banyak banget ya. Saya 75.000 doang Bu, buat banyak sendiri. banget. Iya, jadi saya cecer tuh anak-anak Bu. Kalau kemarin alasannya kuota saya cecer, kamu kan KJP udah, kamu dapat KJP, iya Bu, KJP kan sudah keluar gitu. Iya Bu, saya nggak tahu kalau ada notifikasi saya udah habis, lihat dong gitu. Jangan kamu saya cecer terus Bu. Jadi iya Bu, saya nggak minggu depan gitu. Jadi dia untuk kamu yang game kamu oke gitu, tapi untuk ini, jadi emang kita butuh kerjasama gitu Bu, untuk mendesak bahwa dia memprioritaskan belajar gitu. Jangan sampai nanti Pak Eri tolong dicari ini 8-nya kenapa. Oh saya catat itu. Mohon izin Bu, karena ini juga menjadi kendala saya selama PDJ, kan saya selalu menggunakan blending atau campuran. Jadi memang darinya saya itu ditaruh di tengah. Kita ketika saya pakai disclosure learning, jadi stimulus sama problem statement kita memakai Zoom di sesi 1. Kemudian ketika data collection saya serahkan ke anak-anak luring 30 sampai 35 menit. Kemudian setelah luring, ketika kita akan memverifikasi verifikasi data, generalisasi dan sebagainya, kita masuk ke Zoom yang sesi kedua. Nah, saya mengalami hambatan. Memang tidak hanya di kelas ini, di beberapa kelas juga saya juga mengalami pengurangan jumlah partisipan Zoom. Padahal saya sudah mengakalinya dengan selalu berkomunikasi di DAG, kemudian mendorong anak supaya tapi ini masih menjadi kendala yang saya alami selama PDR ini. Mungkin kalau ada masukan dari Vivi dan Bu Rusma, saya sangat berterima kasih sekali. Ya emang Pak Eri, emang kendalanya di situ. Makanya saya bilang BDR ini melelahkan dalam arti apa? Kita menyusuri anak Bu.
kadang sampai jam 5 itu nanya, kenapa kamu nggak ini gitu. Jadi memang seharian itu kita bertanya gitu, kenapa kamu nggak ikut, kenapa kamu nggak ini gitu. Sampai dia bilang, sampai udah bilang, kamu udah 2 kali catatan ibu ya gitu. Kalau besok nggak lagi gitu. Jadi kita memang cecer Pak Eri, kita cari. Emang itu jadi butuh waktu Bu Ros. Maka saya katakan sampai jam 5 sore itu gitu. Bukannya lelah ngajarnya ya. Ngajarnya mah biasa gitu ya. Cuman itulah menyelesaikan. Kita kan pinginnya anak-anak itu dapat materi sama semuanya kan gitu ya. Jangan sampai nanti dia ulangannya jelek karena memang tidak maksimal untuk ikut gitu kan. Itu kan yang harus mereka lakukan tuh menerima secara utuh gitu kan penyanyi kita gitu. Jadi dengan segala kecanggihan teknologi pasti ada kekurangannya.